Five, four, three, two, one. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo anak-anak, apa kabarnya kali ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Dan karena kita di masa pandemi ini, jadi kita harus memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa kalau bepergian selalu menjaga jarak. Oh iya, di sini siapa ya ketua kelasnya? Ya, ketua kelasnya, tolong silakan dimulai pembelajaran dengan membaca doa. Waktunya dipersilakan. Dan materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Oh iya, sebelum memasuki materinya, ada yang tahu nggak apa itu BBM? Bahan bakar minyak. Pintar. Jadi BBM atau bahan bakar minyak ini merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan manusia. Banyak komponen kehidupan manusia yang menggunakan BBM. Contohnya ada penggunaan bensin dan solar untuk kendaraan bermotor, mobil, atau juga kapal. Tapi tahu nggak sih dari mana sumber BBM itu? Dari mana? Yang tahu nggak? Dan apakah sumber BBM ini dapat menyediakan BBM yang sepanjang masa selama hidup manusia? Ataukah ada alternatif lain atau sumber lain yang bisa digunakan nantinya? Dan apa dampak penggunaan BBM terhadap lingkungan? Dan untuk mengetahui itu semua dapat dipelajari pada pembelajaran kali ini. Dan sebelum kita memasuki materinya, Bapak ada tayang video tentang teknologi ramah lingkungan. Dan silakan kita simak baik-baik videonya. Dahulu, bumi adalah tempat yang sangat indah. Tempat di mana hewan-hewan dan tumbuhan hidup dengan nyaman. Semua mulai berubah ketika peradaban manusia muncul. Seiring perkembangan zaman, manusia mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan banjir. Manusia juga mencemari air sehingga dapat menyebabkan hewan air mati. Akibat dari pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi udara. Semakin lama, sampah di bumi semakin menumpuk. Ayo, mari kita jaga lingkungan kita.
seperti mengurangi penggunaan plastik atau mendaur ulangnya menjadi barang yang lebih berguna. Bumi tidak butuh manusia, tapi kita yang butuh bumi, karena bumi adalah rumah kita. Setelah kalian melihat video pembelajaran tadi yang Bapak tayangkan, semoga diharapkan pada materi pembelajaran ini setidaknya ada gambaran pertama mengenai materi teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materinya, dan materi kali ini materi tentang teknologi ramah lingkungan. Yang pertama kita akan membahas pengertian atau definisi dari teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau biasa yang disebut green technology atau juga disebut sustainable technology, ini merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan. Selanjutnya ada aplikasi teknologi ramah lingkungan. Yang pertama kita akan membahas pada bidang energi. Contoh pada bidang energi, contohnya yaitu biofuel. Biofuel ini adalah jenis bahan alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Jenis-jenis biofuel ini contohnya ada etanol dan biodiesel. Etanol ini salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contoh tumbuhan yang berkarbohidrat tinggi untuk menghasilkan etanol adalah jagung, sorghum, dan singkong. Biodiesel ini merupakan bahan bakar alami yang biasa diperoleh dari lemak nabati. Selanjutnya ada biogas. Biogas ini merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob itu bakteri yang hidup di lingkungan yang tanpa oksigen. Terus bahan organik yang biasa digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak. Selanjutnya ada sel surya atau biasa disebut solar cell. Solar cell ini dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini memiliki ukuran yang sangat tipis, yang hampir sama dengan selembar kertas dan terbuat dari silikon yang dimurnikan dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Prosesnya yaitu ketika cahaya masuk melalui panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem sehingga dihasilkan listrik yang selanjutnya dialirkan dan disimpan dalam baterai. Dan keunggulan ketika kita menggunakan solar cell ini, yang pertama tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang kedua mampu menghasilkan energi yang cukup besar, yang ketiga mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Namun setelah keunggulan ada juga kekurangan dari solar cell ini, seperti membutuhkan sistem penyimpanan listrik dan komponen pada panel surya, termasuk jenis sampah yang berbahaya sehingga dapat didaur ulang dengan benar setelah pemakaian 20-25 tahun. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air atau biasa yang disebut hydropower. Hydropower ini menggunakan energi gerak atau energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Prosesnya membangun bendungan yang membentang sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa dengan debit atau laju yang tertentu untuk memutarkan turbin yang akan nantinya menghasilkan listrik. Keunggulannya dapat menghasilkan energi yang cukup besar. Kedua, membutuhkan biaya yang sedikit. Dan ketiga, sedikit menghasilkan emisi CO2. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga angin atau biasa yang disebut dengan wind power.
Ini fungsinya menangkap bentuk tidak langsung dari sinergi matahari dengan turbin angin yang mengubahnya menjadi energi listrik. Dan jenis pembangkit listrik yang saat ini dikembangkan ada dua, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dikembangkan di darat, dan ada juga pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. Selanjutnya ada geothermal. Jadi geothermal ini merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam bentuk kerak bumi. Yang kedua pada bidang transportasi. Contohnya kendaraan hidrogen atau biasa disebut hydrogen vehicle. Ini merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesinnya. Prosesnya yaitu terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dengan mesin pembakar internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. Selanjutnya contoh yang lainnya ada mobil surya atau solar car. Merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Kita bisa lihat gambarnya seperti itu. Nah, contoh mobil surya ini seperti bus surya yang menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus, dan energi yang digunakan sebagai penggerak mesin bus. Bus ini menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listriknya. Selanjutnya ada mobil listrik atau electric car. Merupakan mobil yang didorong oleh satu atau dua lebih motor listrik yang menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi lainnya. Motor listrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat. Namun ada juga hambatan penggunaan mobil listrik ini, seperti masih tingginya biaya produksi, minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik, dan masih takutnya pengemudi akan kehabisan listriknya sebelum sampai ke tujuannya. Selanjutnya pada bidang lingkungan. Contohnya yaitu biopori atau teknologi lubang resapan atau biasa disingkat TLR. TLR ini merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan meresapkan air hujan kemudian disalurkan dalam tempat penampungan air. Manfaatnya bisa mencegah banjir di musim hujan, menjamin ketersediaan air di musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit akibat genangan air, menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah, dan dapat membuat kompos. Selanjutnya ada fitoremediasi. Ini merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, dan menghancurkan pencemaran, baik itu dari senyawa organik maupun anorganik. Gambarnya seperti ini. Dan keunggulannya ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, dan tanah yang digunakannya akan menjadi subur dan membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Selanjutnya toilet pengompos atau composting toilet. Merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau bentuk komposisi feses yang dihasilkan oleh manusia. Selanjutnya ada teknologi pemurnian air atau water purification. Merupakan suatu proses untuk penghilangan sisa-sisa kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminan atau kotor. Tujuannya ini untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke bidang industri. Dalam bidang industri ini contohnya ada biopulping. Biopulping ini adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman dari mikroorganisme. Contohnya mikroorganisme yang digunakan dari jenis kapang atau jamur. Selanjutnya ini adalah perilaku hemat energi dalam kehidupan keseharian kita ya.
Yang pertama, memudayakan penggunaan sepeda kayu atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan terlalu lama ketika akan digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur dan siang hari. Yang keempat, membuat jadwal pencucian dan menyetrika pakaian secara teratur. Yang kelima, memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Yang terakhir, yaitu dengan cara menggunakan air secukupnya. Sampai sini, adakah yang mau bertanya? Silakan. Oke, pertanyaannya bagus ya. Kenapa BBM itu termasuk ke dalam teknologi yang tidak ramah lingkungan ya? Dan jawaban ini kita akan bahas pada materi yang terakhir ini ya, pada pertemuan kali ini. Jadi kenapa termasuknya ke dalam teknologi yang tidak ramah lingkungan? Yaitu karena pengolahan minyak bumi ini, eksploitasi sumber daya bumi memberikan banyak dampak berbahaya terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Dan sebelum dilakukan penambangan, hutan terlebih dahulu biasanya ditebang dan aliran airnya itu dikeringkan, dan beberapa aliran sungai ini dialihkan, dan produksi ini menghasilkan polusi udara yang akan menyelimuti daerah pertambangan dengan debu seperti uap, asap, dan bau. Air yang digunakan membentuk nantinya berbentuk kubangan seperti danau yang berisikan air, limbah, dan kotoran yang akan beracun nantinya. Dan yang terakhir ini ada teknologi pengolahan batu bara. Di batu bara ini merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lainnya. Bahkan sebelum dibakar, proses produksi batu bara pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Akibat pembakaran batu bara ini dapat menyebabkan polusi udara, adanya emisi zat radioaktif, adanya limbah padatnya yang bersifat beracun, dan yang terakhir menyebabkan gangguan pernapasan kalau dihirup ya. Karena waktunya mau habis, Bapak akan meringkas materi pada pertemuan kali ini ya. Pertama, kita di pengertiannya. Jadi pengertian dari teknologi ramah lingkungan itu merupakan bentuk penerapan teknologi yang memerhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tujuannya untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan ini penerapannya ada pada bidang energi, contohnya biofuel, biogas, surya sel, pemakaian listrik tenaga air, pemakaian listrik tenaga angin, dan geotermal. Pada bidang transportasi, seperti contohnya kendaraan hidrogen, mobil surya, mobil listrik. Pada bidang lingkungan ada biopori atau teknologi lubang resapan, ada juga fitoremediasi, ada toilet pengompos, dan ada teknologi pemurnian air. Dan pada bidang industri ada biopulping. Sementara pada teknologi yang tidak ramah lingkungan ada teknologi pengolahan minyak bumi, dan yang terakhir ada teknologi pengolahan batu bara. Oke, karena kali ini pembelajaran masih daring ya, jadi sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok ya, dan setiap kelompoknya berisi 5 orang dan diskusikan pembelajaran pada materi kali ini. Setelah itu per kelompoknya menyampaikan pendapatnya tentang teknologi ramah lingkungan ini di WhatsApp grup ya. Dan setelah diskusi ini nanti minggu depan jangan lupa kalian mengumpulkan tugas pilihan ganda 10 soal dan esai 5 soal yang nanti Bapak akan kirim pada akhir pembelajaran kali ini. Oke, karena kita sudah di penghujung pembelajarannya, jadi Bapak ingatkan lagi, jangan lupa minggu depan pengumpulan tugas pilihan ganda dan esainya, harap dikerjakannya, dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Dan sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih bila Bapak punya kesalahan dalam kata-kata, Bapak mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.